Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Luar biasa sekali di pagi yang cerah ini. Kita banyak sekali diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kasih. Sehingga saya dan ibu bapak bisa berjumpa walaupun di media daring ini. Luar biasa sekali. Untuk ibu bapak yang baru sekali ketemu dengan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Firman dari Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara. Materi pagi ini yang akan kami bahas adalah tata kelola keamanan siber. Khusus untuk ibu bapak, modul dipersiapkan oleh Pusdiklat Badan Siber dan Sandi Negara. Untuk mempersingkat waktu, silakan lihat video yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Senang rasanya kami bisa berjumpa dengan ibu bapak sekalian. Dan di materi yang akan kami bawakan adalah tentang tata kelola di keamanan siber. Ada empat pembahasan di tata kelola keamanan siber. Yang pertama adalah komponen tata kelola, kemudian perencanaan strategis, struktur organisasi, dan terakhir ada penentuan tugas dan tanggung jawab. Ini yang akan kami sampaikan di sesi pagi ini melalui media YouTube ini. Kemudian nanti siang secara daring close group akan kami bawakan manajemen risiko dengan subtema risiko dalam konteks keamanan siber dan manajemen risikonya. Untuk sesi pagi ini cukup 4 sub materi saja yang akan kami bahas. Begitu kurang lebih Bu Bapak sekalian. Kemudian untuk meningkatkan faktor engagement, walaupun kelas ini dibawakan secara daring, untuk meningkatkan faktor engagement, di samping video kami ini ada chat, ada kolom chat. Silakan ibu bapak sekalian berkomentar di sana, kemudian kasih komen, kasih brainstorming, apapun celutukan-celutukan yang tentunya akan membantu pembelajaran kita lebih meriah. Gitu kurang lebih ya ibu bapak sekalian ya. Kita mulai. Nah, mudah-mudahan sesi brainstorming yang satu pihak ini menggunakan daring ini tidak mengurangi makna lah. Jadi ibu bapak sekalian bisa berkomentar di kolom chat di sebelah kiri video. Kira-kira apa yang ada di benak ibu bapak sekalian jika mendengar kata information and cyber security, jika mendengar kata keamanan informasi dan siber? Silakan komentar. Luar biasa sekali. Kami siapkan waktu, tenang aja. Nah, ini proses belajar mengajar yang kami sendiri sebagai Widya Suara akan mengambil iktibar dari komentar-komentar Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan memberikan pandangan yang positif sekali. Luar biasa sekali ya. Silakan dikomentari untuk brainstorming apa sih kalau ibu bapak sekalian mendengar kata keamanan informasi dan siber, keamanan mirip-mirip Pak Satpam gitu maksudnya? Silakan dikomentari. Sudah? Baik, luar biasa sekali. Ini dia. Apa bedanya keamanan informasi dengan keamanan siber? Nah, di layar ibu bapak sekalian ada kotak A, B, C, dan D. Kalau di kotak A itu, yang hijau itu artinya keamanan siber, yang kuning adalah keamanan informasi. Jadi, apa artinya nih? Artinya keamanan informasi lebih kecil, lebih subsetnya dari keamanan siber. Besarannya keamanan siber seperti putih telurnya, sedangkan kuning telurnya itu keamanan informasi. Ini yang kotak A. Kalau pandangan ibu bapak setuju dengan ini, silakan. Saya pilih A. Nah, luar biasa begitu ya. Alasannya sebutkan. Kemudian kalau yang kotak B kebalikannya. Bahwa keamanan informasi itu yang berwarna kuning ini di luar, sedangkan keamanan siber lebih subset, lebih mengerucut, lebih fokus. Nah, kalau ada ibu bapak yang memilih ini silakan. Saya memilih B. Karena apa karenanya?
silakan sebut ya. Kemudian di kotak C, di kotak C itu ada irisan antara keamanan informasi dengan keamanan siber. Jadi ada faktor pengirisnya, ada informasi irisnya. Oh, keamanan informasi ada A, B, C, D. Kemudian B, C-nya juga ada di keamanan siber. Nah, itu beririsan seperti katakan tadi. Atau yang keempat, kotak D, keamanan informasi nggak ada hubungannya sama keamanan siber. Ya, silakan pilih Ibu Bapak sekalian A, B, C atau D. Jangan lupa kasih alasannya, gitu ya. Baik Ibu Bapak sekalian sudah tahu jawabannya. Jawabannya kira-kira seperti ini. Jawabannya adalah A dia. Keamanan informasi lebih luas, kemudian keamanan siber menjadi subsetnya. Kalau di kelas-kelas IT, keamanan informasi itu di semester awal dipelajari, kemudian keamanan siber di kelas-kelas advance-nya. Atau kalau di, persepsi keamanan informasi di sebuah kantor, di sebuah wilayah, di sebuah katakanlah Pemda gitu ya. Keamanan informasi itu lebih luas. Keamanan siber dikelola oleh orang-orang cyber. Itu kira-kira ya. Nah, luar biasa ya. Baik, tepuk tangan yang betul. Yang pilih B, saya. Wah, silakan. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan. Wah, mantap. Ya, berikutnya apa? Berikutnya dari cyber security perspektifnya, kurang lebih seperti ini. Ada 9 step untuk cyber security. Ini dari Manager Information Security Strategy Manual. Ya, bahwa kotak ini, kotak IT, Information Technology ada di sini. Kotak IT ada di sini. Dia akan beririsan dengan cyber security. Dia akan beririsan dengan information security. Ingat ya, information security ini besar, subsetnya ada cyber security ya. Yang tadi jawaban B ya, ini ya. Kemudian, jangan lupa ada irisan dengan business continuity. Kurang lebih. Nah, dibungkus oleh risk management. Jadi risk management itu juga ngurusin information security, juga ngurusin cyber security, juga ngurusin business continuity, juga ngurusin sebagian information technology. Ada nggak TI yang tidak diurusin oleh risk management? Ada. Ya, yang perlu saja yang diurusin di TI, karena tidak semua TI itu harus diurusin dengan manajemen risiko. Ada juga yang menguap, TI yang menguap ya, ditabur oleh angin. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ada definisi pertama. Definisi pertama, keamanan informasi. Keamanan informasi adalah perlindungan terhadap informasi dan sistem informasi dari pihak yang tidak berkepentingan. Keamanan informasi kantor Bapak, wilayah Bapak, RT Bapak, kelurahan Bapak, kampus Ibu Bapak sekalian, kantor Pemda Ibu Bapak sekalian, BPSDM Ibu Bapak sekalian, punya keamanan informasi. Nah, keamanan informasi ini harus dijaga oleh semuanya. Pak Satpam menjaga keamanan informasi, kemudian siapa lagi? Orang tata usaha juga harus menjaga, IT-nya juga harus dijaga, para sekretaris juga jaga, para pimpinan juga harus menjaga. Nah, terus keamanan siber, kemampuan untuk melindungi atau mempertahankan dunia maya dari serangan siber. Informasi tadi yang dibungkus oleh siber, misalnya email kah, database Ibu Bapak sekalian kah, kotak password misalnya. Password kan bisa bisa dikotakin seperti itu. Database misalnya, data pelanggan misalnya, data pekerjaan dan sebagainya. Kalau menyinggung cyber, maka dia harus diamankan. Keamanan siber, kemampuan untuk melindungi atau mempertahankan urusan siber di kantor Ibu Bapak sekalian. Baik, berikutnya definisi nomor 2. Menurut Pak Sarno dan Ivano, bahwa keamanan informasi adalah suatu upaya untuk mengamankan aset informasi.
terhadap hal-hal yang mungkin timbul. Jadi sudah dalam bentuk aset, informasi sudah dalam bentuk aset. Informasi akun email, informasi pemilik kendaraan bermotor, informasi email, handphone dari staff, informasi database keuangan, informasi slip gaji misalnya, kayak gitu-gitu ya. Informasi kompetensi para widesuara di BPSDM Cimahi misalnya, kurang lebih seperti itu. Ya, itu aset. Dan kalau itu kena serangan, kena attack, dan tersebar kemana-mana, jika ada hal yang merugikan, waduh, luar biasa sekali. Ya, kalau menurut ISO IEC 17799 tentang Information Security Management System, bahwa keamanan informasi adalah upaya perlindungan dari berbagai macam ancaman untuk memastikan keberlanjutan bisnis. Harus ada covering supaya bisnisnya berlanjut. Meminimalisir resiko, meningkatkan investasi dan peluang bisnis. Itu penting sekali. Bisnisnya gubernuran apa, bisnisnya Pemda apa, bisnisnya wali kota, kantor wali kota apa. Nah, seperti itu. Ini harus dilindungi. Ini definisi kedua. Definisi ketiga dari Pak Jim Anderson adalah well-informed sense of assurance that the information risk and control are in balance. Harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan antara resiko informasi dan kontrol. Ya, jangan kontrolnya lepas, loose. Jangan juga terlalu ketat. Kalau kontrolnya terlalu ketat, nanti informasi untuk humas nggak ada. Kalau terlalu longgar, nanti ID access point misalnya kebuka, passwordnya kebuka, tidak diganti password access point, harusnya per 3 bulan sekali, ini udah ada setahun, ada 2 tahun, mungkin access point-nya nggak diganti-ganti passwordnya, mungkin passwordnya ditempel, password access point ini adalah 1, 2, 3, password access point ini adalah QWERTY dan sebagainya. Wah, luar biasa sekali. Ya, jangan terlalu lepas kontrolnya, juga jangan terlalu ketat. Ya, harus, kalau menurut Pak Jim Anderson harus seimbang. Gitu kira-kira. Ya. Nah, ini ada di Netflix bulan September kemarin, ada dokumen yang baru dirilis. Judulnya The Social Dilemma. Silakan lihat ya. Trite to say now, but because we don't pay for the products that we use, advertisers pay for the products that we use. Advertisers are the customers. We're the thing being sold. The classic saying is, if you're not paying for the product, then you are the product. Oops, saya stop dulu sini. Jika Anda tidak membayar sejumlah produk, maka Anda yang jadi produknya. Ya, inilah dunia advertising yang sesungguhnya ini adalah posisi tawar antara pengguna dengan si pemilik aplikasi. Kenyataannya di media sosial, kalau Anda yang punya bisnis, maka akan membayar produk, dan produk itu yang akan dikelola oleh si aplikasi, mesin di belakangnya. Tapi kalau nggak ada kelola, kalau tidak ada produk yang dikelola, Anda lah yang jadi produk. Contohnya apa? Misalnya foto kita makan-makan. Oh, Pak Firman senang masakan Jepang. Wah, itu bisa di-profiling tuh. Oh, Pak Firman jalan-jalannya ke Bandung, ke farmhouse misalnya. Ada fotonya dengan keluarganya. Oh, ini anaknya Pak Firman. Oh, ini istrinya Pak Firman. Segala macam. Kemudian apa lagi? Foto pekerjaan. Kendaraannya kelihatan dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Tanggal-tanggalnya, ini tanggal longgar, ini tanggal sibuk. Kalau tidak ada produk, maka Anda yang akan jadi produk. Produk apa? Ya, produk dari programnya si aplikasi ini. Gitu kira-kira. Ya. Mungkin ibu bapak juga terbesit, waduh, jangan-jangan selama ini saya sudah sarser foto-foto keluarga.
foto-foto dengan anak, foto-foto dengan kawan. Nah, yang masa mudanya gimana tuh? Foto-foto masa muda, foto jadul-jadul dulu. Mulai khawatir ya. Itu memang akan dihimpun. Oleh mereka akan dihimpun. Kita terusin lagi filmnya ya. A lot of people think, oh, Google's just a search box, and Facebook's just a place to see what my friends are doing, and see their photos. But what they don't realize is they're competing for your attention. So, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube, companies like this, their business model is to keep people engaged on the screen. Ya, saya stop lagi. Semua aplikasi yang Ibu Bapak lihat ini semuanya addicted, membuat kita tagih. Ya, rasanya kalau nggak klik Facebook dalam sehari, kayaknya ada yang kurang nih. Bahkan rasa garam dalam sayuran pun tidak terasa. Yang terasa, oh hari ini saya belum update. Wah, luar biasa sekali. Nah, update dari Ibu Bapak sekalian di Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, dan sebagainya, itu bisa jadi bahan untuk mereka kelola. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak tidak mengupdate, mungkin lupa atau seminggu sekali, sudah seminggu tidak diupdate, maka sistem mereka itu akan mengganggu Ibu Bapak sekalian, akan menggelitik Ibu Bapak sekalian. Entah apa yang ada muncul di notifikasi Ibu Bapak sekalian. Di Facebook muncul notifikasi 1, 2, 3, 4, 10. Di Instagram ada notifikasi. Nah itu notifikasi itu adalah tangan-tangan mereka yang menggelitik Ibu Bapak sekalian untuk segera pegang handphone, untuk segera update, untuk segera komen, untuk segera like, untuk segera kasih komen. Itulah bisnis mereka. Kita terusin lagi ya. Ya, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak sekalian, bahwa mereka memang bergerak karena dari iklan dari kita. Dan iklan itu digunakan sedemikian rupa untuk menggelitik kita sebagai korban iklan. Kalau kita tidak ambil iklan mereka akan ambil foto kita. Kita akan di-profiling dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Akan terus begitu. Kalau kita pasif, notifikasi mereka yang akan mengingatkan kita. Itu kurang lebih ya. Baik. Nah, kalau dari overview dan terminologi dari ISO 27000, kita lihat di bawah, itu dari sektor spesifik guideline standar, itu ada tentang telkom, tentang financial, yang arahnya ke ISO 27002. Ini tentang Code of Practice dari Information Security Control. Nah, ini akan masuk ke appendix ke ISO 27000 requirement appendix. Ini yang bisa untuk melihat overview dan terminologi. Ya. Kemudian khususnya di 27005 itu ada Information Security Risk Management. Ini guideline for cyber security. Lebih detail lagi. Nah, di sini disediakan panduannya. Part of Information Security Management System, Family of Standard 27000. Kemudian, Ibu Bapak sekalian, ada pertanyaan sejauh mana sebaran informasi di Indonesia. Kita lihat dari sebaran global ya. Nah, data dari wasocial.com ini dari Hootsuite, WA Sosial, Oktober 2020, terbaru nih. Data terbaru. Bahwa digital around the world di bulan ini adalah adanya total populasi dari urbanisasi, 56%. Naik, dari tahun lalu naik. Kemudian penetrasinya 67 untuk unique mobile phone user. Unique itu artinya berbeda ya, unique. Satu orang bisa satu ID misalnya, kira-kira seperti itu. Kemudian pengguna usernya 60%. Penggunaan internetnya 60%. Dan yang aktif sebanyak 53% penetrasi untuk penggunaan di media sosial. Ini dari Hootsuite. Kemudian apa lagi? Mobile Internet Connection Speed, ini kecepatan untuk mobile. Itu dalam Mbps tentunya. Indonesia ada di sini nih. 16,7. Sedangkan worldwide rata-rata ya, kalau
Di sekolah tuh apa namanya ya? KKM ya. KKM ya. Nilai rata-rata gitu ya, nilai rata-rata. Oke, nilai rata-ratanya worldwide itu 36,0. Sedangkan Indonesia dari 36 ini jauh di bawah 16,7 untuk mobile speed. Untuk kecepatan mobile speed. Ya, nggak apa-apa. Paling kanan nggak apa-apa. Kemudian secara kabel, nah, fixed internet connection-nya gimana? Mungkin ini untuk penggunaan perkantoran atau rumah yang menggunakan fiber optic. Nah, Indonesia juga masih di kanan dari KKM-nya. Ini worldwide ini 85,7, sedangkan Indonesia 22,4. Ya, di bawah fix-nya. Nggak apa-apa. Dari yang sedikit itu mungkin lebih banyak berkahnya. Nah, kan ada pertanyaan ya, internet di Indonesia ini digunakan untuk apa saja? Speed-nya udah paling rendah, fix-nya juga rendah, digunakan untuk apanya? Ternyata playing video games. Indonesia nomor 2 tertinggi, luar biasa kan? Wah, tepuk tangan dulu untuk para gamer, luar biasa. Nah, rata-rata KKM-nya itu 87%. 87%, sedangkan Indonesia itu 2 teratas. Dalam speed yang rendah, baik di mobile maupun di fix, 97% pengguna internet di Indonesia menggunakan untuk video game. Luar biasa sekali kan? Luar biasa sekali. Ini survei dari survei dari umur 16 sampai 64. Tapi tidak menutup, di luar itu mungkin ada. Contohnya anak saya, umur berapa anak saya? 13, 14, sudah hampir setengah harian pegang gadget buat main games. Mungkin anak ibu bapak sekalian juga seperti itu. Ya, jadi survei ini di luar garis 16 sampai 64. Itu kira-kira. Selain buat games, apalagi? Nah, ini ada juga yang khawatir penggunaan personal data. Khawatir foto-foto kita digunakan segala macam. Kan sekarang ada ya, foto anak diburmin, khawatir nanti di capture segala macam ya, takut ada kejahatan pedofilia ya gitu ya. Nah, seberapa concern sih masyarakat di Indonesia? Ternyata di atas rata-rata, Bapak Ibu sekalian. Kalau di KKM-nya 3,33%, Indonesia 30%, selisih 2%, lumayan kan? Jadi mungkin saya concern, mungkin Ibu Bapak concern karena sudah belajar security awareness. Pejabat Bapak, atasan Bapak juga sudah concern apa itu dengan security awareness, seperti itu ya. Khawatir ada penyalahgunaan data gitu ya. Misalnya kita mau bikin kartu kredit ya tanpa mengurangi rasa hormat untuk bank-bank yang begitu. Kita sudah masukkan data supaya kita punya kartu kredit. Tapi memang salah satu bisnis oknum adalah menjual data kita ke tempat lain. Entah itu ke peminjaman online kah, entah itu kemana. Nah, ternyata di atas 2%, 35% masyarakat Indonesia concern about misuse of personal data. Ya, keren kan? Oke, apa lagi nih? Nah, untuk penggunaan sosial media untuk research brand, untuk riset brand ya. Indonesia bagus sekali, sudah di atas KKM, sudah di atas worldwide, 64%. Jadi wajar saja ya kalau semua negara bisa dibilang resesi di kuartal keempat ini, tahun 2020 ini. Hampir semua negara terkena resesi, bahkan Vietnam juga terkena, mulai terkena. Nah, di Indonesia juga ditandai dengan pemutusan hubungan kerja, PHK di mana-mana gitu kan. Sekian ribu orang, pengangguran, ada juga yang hopeless, marah-marah, tapi ada juga yang mau diajak untuk bangkit. Nah, mungkin ini ada seorang pebisnis mengajak temannya, yuk ikutan bisnis, nah seperti itu. Nah, contohnya seperti ini, penggunaan sosial media untuk research brand. Mudah-mudahan research brand di Indonesia tinggi untuk UMKM, kan banyak yang baru ya, UMKM baru ya, dia bergeliat. Nggak mau terinjak-injak, nggak mau ikut resesi, yang resesi lo aja kali. Kalau gua mah
orang hebat, afirmasi tinggi, self-talk-nya tinggi, mindset-nya bagus, maka dia bangun bisnis baru, dia join sama temennya. Ini buktinya. Indonesia punya 64% di atas KKM. Keren kan? Keren. Oke, apa lagi? Pengguna Facebook Indonesia tetap nomor 3, belum berubah dari tahun lalu. Ya, Facebook. Maksudnya tidak berubah? Ya, angkanya sama dengan tahun lalu. Mungkin juga ibu bapak sering update status, presentasinya sama juga seperti tahun lalu. Ya, kurang lebih seperti itu ya Pak. Kalau ibu bapak sering upload, ya tahun kemarin juga nggak beda-beda lah ada angkanya. Ini dia dibilang unchanged. Oke. Kemudian Instagram, ya Facebook dengan Instagram sudah mirip-mirip sekarang. Itu kurang lebih, ya. Ada kenaikan 7%. Ada kenaikan 7%, 5.000 user baru. Indonesia punya Instagram. Ya, mencapai 78 juta. Hebat nggak? Ini nih di nomor 4. Apa Instagramnya? Buat jual apa? Jual tanaman. Ya, istri saya juga jual tanaman sekarang, jual pot. Jual rak. Ini rak ini nih di belakang ini nih. Seperti itu ya. Hobis. Kalau hobi apalagi jual masakan. Yang chef juga sekarang banyak juga foto hasil masakannya untuk catering, untuk rantangan. Oh, itu bagus juga tuh. Apa jual sepatu, jual layang-layang, jual akun misalnya ya. Anak-anak yang sekarang punya akun bagus-bagus dijual akunnya lewat Instagram. Itu kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian Twitter di Indonesia juga naik sebesar 18%. Naik 2.000 akun baru. Kalau Twitter itu, saya kok mikirnya ini ya, Anda mungkin sama ya pemikiran dengan saya ya. Pasti ada berbantah-bantahan, saling bantahan antara 12 pihak gitu ya. Tidak, saya tidak begitu. Iya, Anda begitu. Oh, nah, berpantun ria ini yang menguntungkan pihak Twitter. Kurang lebih seperti itu. Kita hanya pengguna, tapi hitnya, update statusnya itu mendatangkan poin, mendatangkan hit ya, dari Twitter. Beruntung sekali owner Twitter nih, pasti sahamnya naik. Kurang lebih seperti itu. Dia naik 18%, jadi mencapai 13.200.000. Nah, kita lihat ada omnisci.com. Dia punya white paper, judulnya Massively Accelerated Analytics and Data Science. Ini adalah aplikasi yang bisa Bapak Ibu lihat secara free. Ini saya rekam kemarin. Kalau sampai hari ini, saya merekamnya tanggal 30 Oktober, itu ada 399 juta tweet. Nah, kita lihat ya, apakah ini real time ya? Kita lihat real time mana ya? Ini dia. Nih Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian, Omnisci Tweet Map. Omnisci membuat profiling, mapping hasil tweet seluruh dunia, termasuk Indonesia. Indonesia nih nomor yang purple nih ya, 11 jutaan. Ini dia nih, warnanya purple. Sampai November 3, ini hari ini saya recording malam jam 22 malam. Sebanyak 389 juta. Ini dia. Ini mapping. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya gini. Bapak Ibu bisa overlay aja, bisa arahkan Windows pointernya ke yang warna ungu di Indonesia. Nah, terus misalnya contohnya seperti ini. Ready stock CPU DDR3. Oh, ini jualannya. Cari yang nggak jualan. Ada nggak jualan? Ya, misalnya. Masuk Vcom Unpad, amin. Nah, ini Dian Putri. Kita lihat yuk, apa isinya nih Dian Putri. Nah, ini dia. Ini Dian Putri nih. Oh, nih. Ini omongan Dian Putri nih. Halo Juli, semoga Juli tahun ini. Nah, ini bisa memprofiling si Dian Putri 18 ini. Jangan lupa sarapan juga. Nah, Dian Putri temenan dengan Syalakin. Nah, Dian Putri kayaknya akrab dengan Syalakin nih. Hala nih kayak gini. Syalakin lagi nih. Salakin lagi, siapa salakinnya? Itu bisa di profiling. Contohnya seperti itu.
Apalagi saya mau Jabar, ya. Ada nggak hashtag Jabar? Ada, ternyata ini. Sosial Hari Bayangkara ke-7 Polda Jabar gelar rapid, ini dia nih. Kita bisa lihat linknya, bisa juga dilihat ininya. Ini hasil Twitternya. Oke, ini punya Polsek Rawa Merta, ini dia nih. Ini hasil Twitternya dia ya. Oke, apalagi? Ini Jatim kok minta ke Jabar, heran. Nah, ini dari siapa nih? Kemudian, ayo bergabung, insya Allah berkah, ini dia nih. Sembako Wakapolda Jabar, ya, ini seperti ini nih. Kita lihat ya. Pak Wakapolda, sembakonya saya lihat boleh. Ini dia nih. Polsek Tirta Jaya, halo Polsek Tirta Jaya. Luar biasa ya. Ini kita lihat ya Instagramnya ya, dia kirimin apa dia? Oke, ini ada video yang tadi ya. Baik, ini banyak sekali ya. Apalagi misalnya kita mau lebih intens dari Jabar, saya mau ke Ridwan Kamil, boleh ya? Boleh ya? Boleh. Oke, kita lihat. Nah, ini mengerucut lagi dari Jabar besar, mengerucut lagi ke Ridwan Kamil. Nih lihat, ada 38 tweet. Wah, Pak Ridwan bisa marah nih. Orang humas tidak retweet saya loh. Ya, kurang ini 38 kurang. Harusnya berapa, Pak? 150. Nah, misalnya gitu. Nanti bisa dikomplain sama Pak Ridwan. Ini dia Ridwan Kamil, sip Kang, tapi maaf Jabar tuh, ini dia ada seperti itu. Ya Pak ya. Jadi bisa framing, bisa melakukan framing. Kita bisa melihat aktivitas siapa. Kita bisa melakukan profiling dari hashtag maupun akun, ya. Itu kira-kira ya. Anda bisa lakukan apalah dengan ini. Oke, kemudian ini sudah ya. E-commerce adoptionnya gimana? Dari worldwide 74% tinggi nih KKM-nya ya, tinggi ya. Kemudian Indonesia nomor 1 untuk adopsi terhadap e-commerce. Ini mungkin berkah Tuhan untuk membangun para UMKM, para owner bisnis, mengajak teman-temannya, mengajak saudaranya, tetangganya untuk bergabung. Jangan sampai nganggur karena hasil PHK. Ayo e-commerce, ayo e-commerce, ayo e-commerce. Mungkin satu orang bisa punya 2-3 bisnis, semuanya berbasis e-commerce. Seperti itu kira-kira ya. Any device in past month. Berikutnya apa? Nah ini ya, retail payment preference. Prefer to avoid cash, maunya cashless. Nah, maunya cashless. Nah, tapi Indonesia ada di bawah KKM. Nggak apa-apa jualan pakai Instagram tapi COD. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi penggabungan antara jualan online dengan COD misalnya gitu ya. Gitu ya. Dari jualan di Facebook Ads COD misalnya itu. Facebook Ads ditempel ke WhatsApp COD misalnya kayak gitu kan bisa juga ya. Ini seperti ini kelihatan. Oke. Nah, itu Ibu Bapak sekalian bahwa sejauh mana sebaran informasi di Indonesia sudah dijelaskan di film tadi bahwa kalau kita nggak punya produk, kita yang jadi produk. Foto kita, video kita, data kita, tulisan kita jadi produk mereka. Mereka akan mining. Seperti di film dokumenter yang lain tentang Cambridge Analytica yang diduga dengan bantuan sebuah negara bisa memenangkan pemilihan presiden di Amerika. Ini baru dugaan. Saya minta maaf ya, mudah-mudahan ya begitu. Ini baru dugaan-dugaan bahwa ada ikut campurnya negara asing dengan aplikasi, dengan program, dengan sistematika Cambridge Analytica yang memenangkan satu kubu ya gitu ya, dan menggarap jatuh, menyegal di kubu yang lain. Kira-kira begitu. Ya, karena dunia pasti perlu data kita. Data kita dibuat apa. Gitu kurang lebih. Ibu Bapak sekalian, kalau ada yang masih belum percaya bahwa data kita
diperlukan oleh bisnis lain, ya nggak apa-apa, itu hak ibu bapak sekalian. Tapi saya akan memperlihatkan lagi bahwa setiap hari ada attack untuk mengambil data ibu bapak sekalian. Entah itu sifatnya malware, entah itu sifatnya phishing, entah itu sifatnya exploit. Nah, kita lihat ini. Nah, berikut ini adalah video kemarin yang kami rekam untuk keperluan edukasi ini, bahwa dari Checkpoint menjelaskan bahwa live cyber threat map ini benar-benar ada. Jadi di video ini ada serangan dari negara-negara ke negara lain, ke negara lain, ke negara lain. Kemudian di sisi sebelah kiri ini juga ada jenis attack-nya. Pak Firman, ini ada nggak live-nya? Oh, live. Karena ini live, saya kasih lihat yang live. Nah, ini live-nya. Nah, ini ibu bapak sekalian, ini live-nya. Ini live cyber threat map, petanya yang live. Hari ini, on this day, sebanyak 12 juta serangan. Serangannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk malware warna apa nih, merah. Ini yang merah-merah malware nih. Nah, merah-merah malware, lihat attack di sini. Yang merah-merah malware. Yang kuning apa Pak? Yang kuning itu exploit nih. Yang kuning-kuning exploit. Ya, di exploit Windows, di Andromeda, Trojan, semua masuk. Ada lagi yang phishing. Yang phishing nanti kita lihat yang warnanya purple. Ungu. Kita lihat phishing. Pak Firman, apa itu phishing? Phishing itu mungkin Bapak Ibu sering dapat SMS. Apa ya? Peminjaman online. Bahasanya macam-macam, tapi intinya dia minta ditelepon di nomor ini supaya bisnisnya berlanjut. Bisnis online itu, peminjaman online. Apalagi kalau email juga macam-macam bahasanya. Intinya adalah Bapak Ibu diminta untuk klik link. Begitu Bapak Ibu klik link, Bapak Ibu kenalah si alat pancing itu, kena pancingan. Nah, kebawalah ikannya seperti itu. Nah, di dunia maya kelihatan seperti ini, ancamannya kelihatan. Lihat, negara-negara juga saling lempar phishing, negara-negara juga saling lempar malware. Ya, misalnya ke Norway, ke Ukraine, Israel juga diserang oleh Saudi, serang Prancis, Sweden, Belarus putar sendiri. Kemudian serang ke Mongolia, Ukraine serang ke Belarus dan segala macam. Live attack. Indonesia kena barusan, wah luar biasa dari Texas tuh. Ya, Jepang diserang, Israel di Jepang, Cina nembak Zambia, Mauritius kena Poland, Bhutan juga saling serang Cina. Itu dia. Kurang lebih seperti ini. Ya, ini threat-nya. Pak, ini kan hanya satu vendor aja. Ya, satu vendor. Tapi ada lagi vendor yang lain namanya FireEye. Kita lihat FireEye. Nah, ini live juga FireEye. FireEye juga mendata. Ini sekarang hari ini jam 23. Saya rekaman jam 23 malam. Attack hari ini sebanyak 699 attack. FireEye mapping. Ya, ini yang kotak ini adalah state. Jadi negara menyerang. Negaranya menyerang. Nih, Rusia menyerang. Kalau lingkaran ini mungkin komunitas kah atau kampus kah atau lab kah, apa terserah. Ya. Kalau kotak ini menyerang, kotak ini state. Dari Virgin tembak ke state. Algeria tembak ke Saudi Arabia. Thailand tembak ke Indonesia. Thailand pun dihajar juga sama Portugal. Ya, state aktor negara yang menyerang. Itu kira-kira ya. Dan ini berlanjut, ya ini berlanjut terus. Nah, industri apa yang sering di-attack? Yang terlihat adalah financial services. Ya, service layanan keuangan. Kemudian konsultan services. Kemudian yang ketiga telekom. Kemudian ada manufacturing, terakhir insurance. Gitu kira-kira ya. Terus Pak, kalau Indonesia ada nggak? Indonesia ada namanya Project Honeymap. Project Honeymap ini dari tanggal berapa nih? 3 bulan 10 sampai 3 bulan 11. Jadi ini selisih sebulan ya. Selisih sebulan. Lihat nih, ini jumlah serangannya sebanyak ya, per bulan 10 tanggal 5, tanggal 6 segini, tanggal 7 segini, tanggal 8
Tanggal 8 tinggi, ada apa? Tanggal 8 Oktober. Nah, itu ya, bisa jadi bahan analisis. Itu kira-kiranya. Peringkat sarangan dari India, dari Indonesia, India banyak 3 juta. Indonesia 2 juta, Ireland 2, Vietnam 1, Cina 1. Kenapa Cina lebih sedikit daripada Indonesia? Ini dia nih, lihat nih. Indonesia 2,2 ya. Kita lihat Malaysia 41.000. 41.000. Ini Cina 1,8. Rusia hanya 1 juta. Negara para hacker hanya 1,1 juta. Apa kira-kira yang bisa ditarik hikmahnya di sini? Kemungkinan Indonesia menjadi pasarnya serangan malware karena banyak ketidakpedulian. Security awareness-nya masih tidak bagus sehingga rawan. Baru dapat tawaran sel sepatu misalnya, jualan sepatu misalnya, jualan baju, jualan gadget murah. Klik link di sini, wah itu para pemburu gadget langsung klik. Kalau bapak-bapak, maaf nih bapak-bapak, misalnya juga ada berita yang ada sangkut pautnya dengan begitu-begitu. Klik link di sini untuk menyaksikan, itu pasti langsung diklik. Nggak tahu isinya malware, komputer kita kena malware, handphone kita kena malware. Gitu kira-kira ya Pak. Mudah-mudahan para pemirsa nih, para pembelajar udah melupakanlah itulah. Tapi jangan lupa itu ada diskon-diskon. Nah, ini yang bahaya nih. Ya, atau informasi-informasi dari kubu sebelah ke kubu sebelah. Kalau nggak percaya, lihat video ini. Wah, langsung diklik. Bahaya kan, luar biasa sekali. Nggak taunya itu hoax, berita bohong, segala macam. Lihat Pak ya. Baik, Kanada hanya 288.000. Amerika hanya 723. Kenapa sedikit sekali serangan di sana? Kemungkinan besar security awareness mereka sudah mapan, sudah di atas rata-rata. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, layanan HoneyNet di BSSN ini itu laporannya bisa diunduh oleh Ibu Bapak sekalian seperti ini, ya, melalui link bssn.go.id, ada di bawah ini ya, laporan des tahunan des HoneyNet des project des tahun 2019. Yang tahun 2020 belum rilis, jadi yang baru rilis 2019, 2018 juga sudah ada. Karena ini project baru ya, kita harap maklum lah. Ini juga apresiasi sebesar-besarnya untuk tim HoneyNet BSSN. Laporan tahunan ini bisa Bapak Ibu download secara free untuk kepentingan publik. Gitu kira-kira Pak ya. Terima kasih dari project HoneyNet dan BSSN dari IHP. Kemudian, jadi kalau ada pertanyaan kesimpulan sejauh mana keamanan informasi di Indonesia, kalau lihat dari scale-nya nih Pak, 1,5 million ada victim per day, korban. Kalau dirata-ratain per detik 18 victims. Jadi saya ngomong 1, 2, 3, 4, 5 detik, 5 detik kali 18. Nah itu dia, sudah ada korban. Itu dia Pak. Kemudian saya mengambil dari, memang saya sengaja mengambil dari Tempo 17 Juli 2012, bahwa terjadi serangan 40.000 per hari, motifnya karena iseng. Apa ini Pak? Serangan kepada situs-situs Pemda untuk iseng-iseng aja. Nah, lebih banyak serangan ke situs yang punya domain Go.id. Kan government punya. Saya yakin di tahun 2020 ini website milik Pemda yang berstatus Go.id sudah diperbarui. Tapi kalau sekiranya belum, ingat bahwa tahun 2012 sudah dirilis informasi bahwa terdapat 40.000 per hari, motifnya karena iseng.
Mudah-mudahan di kantor Ibu Bapak sekalian sudah terwadai dengan baik, sudah ada sistematikanya, sudah ada pengelolaan yang baik, sudah ada CIO, sudah ada CISO-nya, segala macam. Itu kira-kira ya, biar ada layanannya kepada publik lebih baik gitu Pak. Jadi memang ini meningkat, serangannya memang meningkat. Ini contoh yang lama di Kemdiknas kena crack, laporan penyerapan dana. Kemudian BMKG, weather system flight, bahaya ini kalau flightnya diganggu, database kebuka. Kemudian BMG, automated weather system, ini sistemnya kena crack. Kemudian Bappenas, Aid Information Management System. LIPI, inovasi database. BUMG juga kena crack. Kemudian DILMIL, apa tuh DILMIL? Pengadilan militer, user manajemennya kena, bahaya sekali, nanti saya bisa mendaftarkan nama saya masuk, wah, kan gitu kira-kira ya. Karena user manajemennya kena crack seperti itu kurang lebih. Mudah-mudahan sudah diperbaiki. Kalau belum diperbaiki, ingat bahwa ini adalah situs-situs lama dari arsip. Kemdiknas, di Litbangnya juga kena SIKAD, Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah, juga punya BPK. Kalau dilihat ini ada apa? Kenapa begini? Kenapa rentan sekali? Kenapa informasi yang sudah dijadikan aset rentan sekali dibobol? Mungkin karena kita berpikir sosok kita ini seperti gambar ini, sosok kita adalah sosok power. Wah, dengan lekukan badan seakan-akan kita power. Dan kita menggunakan mahkota, seakan-akan kita raja. Bahwa dengan mahkota ini, dengan power ini, informasi di tangan kita close, aman. Ini mirip dengan persamaan ego sama dengan 1 per knowledge. 1 dibanding knowledge kita, ya itu ego kita. Itu kira-kira. Ya. Karena ada ungkapan, Pak, kita sudah menggunakan NAT. Kami telah menutup semua paket yang masuk. Wah, luar biasa sekali. Bahkan nggak bisa di ping, nggak bisa di ICMP. Antivirus original kami keep us safe. Oh, jadi ini ada sekelompok yang percaya dengan antivirus. Antivirus kami, iya betul antivirusnya betul. Tapi yang lainnya gimana? Nah, seperti itu, Pak. Pak, don't worry, Pak. Kami bukan target, Pak. Kita ini kecil aja, Pak. Kita bukan target kok. Yang target adalah orang-orang besar. Salah. Pendapat itu salah. Justru yang kecil-kecil itu jadi target. Itu contohnya banyak yang di-crack segala macam. Kami sudah memiliki firewall yang banyak dan terbaru. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Tahun 95 Indonesia, Deplu menerima link internet dari Jepang melalui BPPT. Tahun 95 masuk ke Deplu. Saya begini-begini ininya, pelakunya, jadi bisa cerita. Saya dan tim. Kemudian diminta dalam waktu tertentu harus mempublikasi dalam bentuk website. Jadi dibikinlah website deplu.go.id. Takdir Tuhan, hanya 3 hari, hanya memakan waktu 3 hari, kena crack. Database kami dirusak, website kami diubah tampilannya, kemudian segala macam. Server kami pun hancur. Kami menggunakan IBM series waktu itu. Seperti itu. Nah, problemnya di mana? Problemnya di firewall. Karena server yang kami pasang tidak ada firewallnya. Kenapa? Karena kami memang belum tahu cara menggunakan firewall waktu itu. Jadi udah pasang, udah punya belajar HTML, udah pakai Netscape Navigator waktu itu. Semuanya pakai keren dengan segala macam image dengan kata-kata yang font yang cakep-cakep, hanya bertahan 3 hari. Alhamdulillah, jebolnya itu jadi pembelajaran buat kami bahwa
kami ini sebenarnya kurang mampu untuk bikin itu karena menganggap remeh. Seperti itu. Oh, toh ini udah pasang ini, tapi kami nggak punya firewall. Nah, alhamdulillahnya apa? Kami jadi ngerti bahwa firewall itu perlu. Akhirnya kita minta izin ke pimpinan, tolong beliin, tolong didik kami dan sebagainya. Tolong ada supervisor kami dari BPT dan sebagainya. Gitu kurang lebih. Akhirnya kami pasang firewall, alhamdulillah sejak itu ditambah dengan kemampuan kami belajar, kami juga harus tunduk, jangan sombong-sombong amat lah, karena di atas langit masih ada langit. Kira-kira seperti itu, ya. Kalau ada yang ngaku kami punya dana IT yang unlimited, waduh, bahaya. Jangan ngaku seperti ini, apalagi kami punya tim tangguh dan hebat. Ingat, di atas langit masih ada langit. Kita nih masih ada yang lebih pintar lagi. Budget kita 1 triliun ya, ada lagi yang 2 triliun, ada lagi yang 3 triliun. Itu yang tadi Bapak Ibu lihat state actor menyerang sebuah komunitas yang dilambangkan dalam lingkaran seperti itu. Itu dia. Ya. Nah, ini ada security and design philosophy. Saya mengajak ibu bapak sekalian untuk melakukan afirmasi diri. Afirmasi itu kita ngomong, terus kita hayati, mindset kita tanamkan bahwa no system is perfect. Nggak ada sistem yang perfect. Oke, ulang. Baik ya, kita sama-sama ya. 1, 2, 3. No system is perfect. Sekali lagi. No system is perfect. Tidak ada sistem yang sempurna. Lagi. Tidak ada sistem yang sempurna. Lagi, tidak ada sistem yang sempurna. Luar biasa. Security need update. Keamanan perlu update. Security need update. Ulang. Security need update. Luar biasa. Sekarang pakai afirmasi, tarik nafas. Yakin, yakin, yakin. Baca sama-sama ya. Baca sama-sama. No system is perfect. Security need updates. Lagi. No system is perfect. Security needs update. Luar biasa. Sekali lagi. No system is perfect. Security needs update. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ibu bapak. Itu namanya afirmasi diri. Wah, luar biasa. Ibu bapak sekalian, ada pelajaran yang penting yang bisa kita petik. Kenapa bisa demikian? Why is it important? Ya, organisasi IT memang mahal. IT is necessary evil. Evil itu apa namanya? Jahat gitu ya, setan ya. IT is support. Ya, IT kan support aja, jangan mahal-mahal deh ya, kayak gitu kan misalnya. IT is business enabler, dia sebagai pengungkit, pemangkin ya. IT is the business. Kalau nggak ada IT, bisnis kita amburadul. Kira-kira seperti itu ya. Baik. Ini ada komponen information security governance. Jadi ada peta, ada mapping dari sisi eksternal bahwa eksekutif ini perlu ada monitoring. DPRD harus turun lihat, DPR pusat harus turun melihat apa yang dikerjain oleh instansi ini. Seperti itu. Mungkin di rapat kabinet menteri-menteri juga diawasi oleh presiden seperti itu. Bupati juga gitu kan. Ini ngapain aja nih? Jajarannya nih, SKPD-nya nih, bilang gitu. Gubernur juga melihat para bupati, dilihat itu ada pengawasan eksternal. Kemudian ada manajemen, budget, dan accountability office. Ini perlu juga dilihat penyerapannya gimana, faktor penyerapannya gimana. Duitnya nih bisa nggak nih buat wifi para pelajar se-Jawa Barat misalnya ya. Jadi nggak ada lagi rumah yang tidak ada koneksi internet, semuanya sudah terkoneksi dengan internet. Seperti itu. Anak-anak kan belajar online. Masa tidak didukung oleh pemerintahnya? Harus didukung. Sampai titik terendah. Saya apresiasi sekali ada kelurahan yang bikin swadaya masyarakat, ada kantor polisi, ada kantor kalau di bawah ya, dan ramil ya, seperti itu. Anak-anak dikasih fasilitas wifi gratis supaya bisa belajar. Luar biasa sekali itu, apresiasi tinggi. Aduh, berkah dah hidupnya deh itu. Dari sisi internal organisasi keamanan informasi, kegiatan utama untuk memfasilitasi integrasi tersebut
adalah perencanaan strategis desain. Nah, ada strategic plan. Isinya adalah struktur organisasi, ada roles and responsibility, harus ada aturan dan si penanggung jawabnya, ada enterprise architecture. Jangan lupa ada policy, ada SOP, ada guideline, ada apa juklak, juknis gitu ya, seperti itu ya. Nah ini yang harus dikelola. Nah pada saat implementasi ini harus dimonitor sebaik mungkin. Jangan sampai budget yang besar tadi hasil pajak rakyat, tapi saat implementasinya minimal. Sedih kan? Budgetnya besar, hasilnya minimal. Itu kemana itu selisihnya? Nah nanti banyak muncul fitnah, bahaya. Akan lebih bagus lagi kalau penyerapannya, implementasinya itu dimonitor lebih banyak. Misalnya inspektorat, misalnya seperti irjen turun seperti itu. Ya, langsung. Nah, dalam strategic plan itu semua inisiatif harus bermuara ke objektif. Inisiatif Bapak Ibu apa? Saya ingin membuat wifi di sepanjang pantai Pangandaran misalnya, supaya anak-anak petani buka handphone langsung koneksi. Anak-anak petani diberikan handphone nggak? Mungkin ada dikasih handphone, dikasih kredit 2 tahun misalnya. Satu handphone dikasih kredit 2 tahun. Ini pengalaman kami di Malaysia dulu. Kami cukup lama di Malaysia. Di Malaysia itu ada layanan internet masuk rumah. Saat itu kami sebagai penelitinya, sebagai surveyornya masuk ke sana. Bisa dibayangkan satu PC, satu CPU, satu monitor, satu keyboard, itu dikoneksi ke internet dan diberikan kemudahan untuk membayar angsuran. Mereka diberi waktu 5 tahun untuk melunasi. 5 tahun untuk melunasi. Bayangin aja kan, sangat murah sekali. Jadi wajar kalau di Malaysia di setiap desa itu semuanya terpapar dengan wifi. Semuanya melek IT, literaturnya bagus, semuanya bacaan bagus. Jadi di setiap negara bagian di Malaysia itu ada kampus-kampus negeri. Kampus-kampus negeri untuk mengakomodir anak-anak pintar. Jangan pindah ke balik ke Kuala Lumpur, jangan. Di negerinya, di Kelantan ada, di Terengganu ada, di Pinang ada, di Sabah juga ada kampus-kampus ternama. Kampus negeri untuk mengakomodir anak-anak sekitar situ. Karena mereka dari SD, dari kecil, sudah melek IT, sudah melek literatur, bacaannya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Tinggal dilayani oleh pemerintah. Luar biasa kan inisiatifnya. Nah inisiatifnya itu harus ada objektif. Objektifnya anak negeri ini bisa membangun bangsa. Hitungannya jangka panjang. Nah harus ada goal. Goalnya misalnya 5 tahun. Bisa ya 5 tahun dikasih kemudahan untuk membayar angsuran. Laptop kah, handphone kah, atau komputer masuk rumah. Supaya anak-anak petani di Pangandaran, anak-anak nelayan di Pangandaran sepanjang pantai barat maupun selatan, anak-anak petani di puncak gunung juga melek IT. Begitu kira-kira. Ya, ini strategic planningnya. Kemudian ini contoh di New Zealand, cyber security strategy. Dari kapasitas cybernya New Zealander, seperti itu. Capability-nya dari international cooperation-nya dibantu, addressing cyber crime-nya kalau ada crime di sana, misalnya, sehingga membentuk cyber resilience. Datanya bagus, tools-nya bagus, skemanya bagus. Ini yang disebut 4 interesting goal will create a secure, resilient, and prosperous online New Zealand. Bayangin aja, sampai ke prosperous, keberkahan hidup, misalnya itu, kelayakan, sampai dia nyaman karena ada uangnya, dia nyaman dengan lingkungan amannya, dia nyaman dengan data dukung dari pemerintah, dan sebagainya. Ini cyber security goal-nya. Gitu kurang lebih.
Nah, ini dia action plan-nya seperti apa misalnya. Inisiatif, ini yang kecil-kecil ini inisiatif. Misalnya promote cyber security education and training. Ini di sekolah-sekolah harus ada promosi tentang cyber security. Disupport sehingga cyber capability-nya ada. Anak-anak kita, anak-anak SMP yang baru mulai pegang handphone, tahu-tahu kenalan sama orang di Facebook, kemudian terbuai dengan bujuk rayu, lama-lama ketemuan, kopi darat. Gak taunya yang ngakunya setinggi langit, dia orang penjahat misalnya, pedofilia misalnya. Diajak pergi berbulan-bulan karena kalau ditanya sama polisi, kenapa kamu, bagaimana jumpa pertama kalinya? Lewat Facebook. Ya, ini dia target anak-anak kita nih. Anak-anak kita harus melek tentang siber. Ibu bapaknya juga harus lebih melek. Itu kira-kiranya. Kalau anak-anaknya mau melek, ibu bapaknya juga harus lebih melek. Kalau ibu bapaknya melek, anak-anaknya melek, satu rumah sudah melek, bayangin aja, satu rumah ketemu satu rumah yang melek, ketemu satu rumah yang melek, lama-lama RT-nya melek. RT melek IT maksudnya ya. Capability-nya ada, RT ketemu RT, lama-lama RW-nya hebat. RW juara. RW juara ketemu RW juara, akhirnya apa? Dusun, lurah yang, kelurahan yang hebat. Kelurahan naik ke Dati 2. Lama-lama ke provinsi dasar. Bayangin aja kalau provinsi 1 sudah hebat sekali, provinsi 2 udah hebat sekali, provinsi 3, 4, 5, 6 sampai provinsi ke-34 terkolaborasi, negara kita jadi mantap, juara. Indonesia juara, luar biasa ya. Amin. Ini contohnya nih ya, Cyber Security Strategic Action Plan. Ya, baik. Ini contoh di BSSN, Digital Indonesia yang Aman. Kami juga punya cita-cita itu. Mudah-mudahan Tuhan memberkati tahun 2030 ini tercapai. Jadi apa? Ekosistem keamanan siber. Bertahan ancaman dan serangan siber. Bertahan. Apa itu? Kolaborasi pemerintah, infrastruktur kritis, publik, privat, mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan sebagainya, sehingga perlindungan siber dan penanggulangan dan pemulihan jika terjadi insiden. Ini bertahan, posisi bertahan. Kalau sudah bertahan, insiden, kalau ada insiden, dihalangi. Ini dihalangi. Apa yang dihalangi? Monitor dan analisis lalu lintas siber. Iya, dihalangi. Yang jahat-jahat, insiden siber, yang tadi malware, apalagi tadi exploit, yang phishing, dihalangi sehingga tidak ada lagi insiden siber. Melemahkan serangan lawan, ini dia, analisis penyandian masuk ke sini. Yang ketiga, literasi siber diangkat, edukasi keamanan siber harus masuk ke sekolah-sekolah, edukasi. Jangan lupa, jangan asal klik, jangan lupa, jangan asal share, pikir dulu sebelum share. Nah, seperti itu. Kampanye siber BSSN melalui sosial medianya, baik itu YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya, insya Allah selalu mengedepankan kampanye siber. Kasih lihat bahwa ada inovasi, ada riset dan pengembangan teknologi siber dan sandi. Seperti ini kira-kira, Bapak Ibu sekalian ya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan keberkahan pada kita semua agar digital Indonesia yang aman terjadi 2030. Mudah-mudahan lebih sebelum 2030 mudah-mudahan. Gitu kira-kira. Baik Ibu Bapak sekalian, kita menginjak ke poin kedua, yaitu struktur organisasi. Kita akan melihat perbedaan antara centralized dengan decentralized. Kalau di centralized, CIO atau CISO memiliki kendali anggaran terhadap seluruh aktivitas keamanan. Jadi ada kendali anggaran. Sedangkan centralized, CISO memiliki tanggung jawab pengembangan dan pengawasan kebijakan. Chief Information Officer, CIO. Kalau CISO apa? CISO itu Chief Information Security Officer. Jadi ada juga yang merangkap, ada juga yang dipisah, 2 orang. CIO siapa? CIO mungkin apa istilahnya ya? Sekretaris utama misalnya ya. Kalau di gubernur mungkin wakil gubernurnya gitu, atau
sekda seperti itu ya, kurang lebih. Nah, CISO-nya itu orang yang fokus ke staf bawahannya atau sejajar levelnya yang fokus di bidang information security. Itu kira-kira. Kemudian ini makin ke kiri makin centralized, makin ke kanan makin decentralized. Gitu. Kita lihat berikutnya. Nah, contohnya centralized nih. Ini ada central authority. Ada big boss-nya, ada big boss-nya. Nah, CIO dan IT Security Program Management ada di bawahnya. Kemudian CIO memegang policy, kebijakan dia pegang, strategi dia pegang, implementation dia pegang. Semua unsur pendanaan, semua unsur perencanaan, semua unsur training plans dipegang oleh sini, centralized. Nah, terus di bawahnya apa? Unit organisasi hanya mengerjakan aja. Oke, yes sir, I'll do it. Gitu. Oke Pak, saya kerjain. Oke, siap, kerjain. Ya kan? Duit semua dikelola, perencanaan dipegang oleh sana, policy, strategi, implementasi dipegang sana. Kita hanya organisasi unit hanya menjalankan. Ya, kemudian ini yang centralized. Kalau yang agak-agak decentralized ini setengah-setengah. Kemudian ini yang agak-agak decentralized. Nah, di atasnya ada central authority, jelas ada. Kemudian CIO-nya hanya memegang policy dan strategi. Apa yang hilang? Yang hilang implementasi. Implementasinya di mana? Ada di organisasi bawahnya. Ada di unit-unit bawahnya. Kalau ini di eselon 1, ini di eselon 2-nya gitu kurang lebih ya. Nah, apa eselon 2 pegang? Budgetnya dia pegang. Misalnya BPSDM pegang budget. BPSDM pegang perencanaan training. BPSDM melaksanakan implementation-nya. Seperti itu kira-kira ya. Ya, tapi policy dan strategi dipegang oleh atasannya BPSDM. Ya, ini yang setengah-setengah partial decentralized. Nah, ini yang fully decentralized. Central authority tetap ada, pusat hanya pegang policy. Planningnya kemana? Strateginya kemana? Diturunkan ke unit. Jadi organisasi unit, asesmennya dia yang pegang. Budgetnya dia yang pegang. Training plan dia yang pegang. Implementasi dia yang pegang. Nah, kalau semuanya sudah desentralisasi, semuanya harus dikerjain. Kebijakan hanya milik pusat. Seperti itu. Apakah ini rawan? Ya, semuanya ada pro and cons. Ada plus and minus. Nah, semua mau pilih desentralisasi atau partially desentralisasi atau full centralized, semua ada plus minusnya. Seperti itu kira-kira. Nah, ini apa faktor yang menjadi pertimbangan? Faktor yang menjadi pertimbangan tentunya organisasi ukurannya. Kalau organisasinya kecil, udahlah centralized aja lah. Seperti abang bakso dia yang meracik, dia yang merancang menu, dia yang meracik, dia yang service kasih mangkok, dia yang kasih silakan lah gitu ya. Kemudian sudah piringnya kotor dicuci, dia juga yang nerima duit, dia yang ngitung hari ini dapat berapa, untungnya berapa. One man show. Itu kalau ukurannya kecil, tapi kalau ukurannya sedang ya bisa pakai partially decentralized. Atau yang ukurannya luas ya sudah decentralized aja. Misalnya kayak gitu. Ya. Terus selain ukuran apa lagi? Misi organisasi. Kalau misinya memang mau pemberdayaan unit, silakan. Unit-unit bersaing ya, unit finansial, unit UMKM, unit bisnis 1, unit bisnis 2, nah, teruskan. Seperti itu. Itu kira-kira infrastruktur IT yang terdapat kalau infrastrukturnya banyak, tapi kalau tidak ada infrastruktur ya perlu juga dipikirkan jangan desentralisasi ya, kita parsialisasi aja ya. Jadi kantor kami yang masang wifi di sepanjang pantai, nanti dari kantor bupati yang memeliharanya, yang monitoring boleh kayak gitu. Tapi kalau budgetnya besar, planningnya besar, ya udah Pak Bupati tolong sebar wifi yang secure. Pak Bupati sedang masuk ke gunungan, wifi-nya masuk ke pantai seperti itu. Ada edukasi buat masyarakat seperti itu.
ada feedback, ada orang-orang yang mendengar. Kira-kira ada keluhan apa ya? Nah, itu seperti itu. Ada lagi yang membuat inovasi-inovasi, nah seperti itu. Kalau itu dipercayakan, insya Allah nanti ada banyak pemberdayaan beban. Daerah satu, misalnya penghasil mangga misalnya, gitu ya. Yang daerah yang kurang mangga, kepingin mangga kan bisa diantar seperti itu. Kalau mangganya berlebih gimana? Muncul lagi satu unit untuk packaging misalnya. Pengalengan mangga misalnya, bikin stup kah, atau bikin jus kah, segala macam ya. Nah itu bisa kemana lagi jalannya. Nah, itu satu dan satunya akan saling berkumpul. Seperti itu kira-kira. Ada kemampuan keuangan organisasi, ada kesiapan dan kemampuan organisasi terkait keamanan informasi. Nah, kalau di kantor-kantor unit kecil ini nggak ada yang jago IT, maka orang IT-nya dikelola oleh pusat. Seperti itu. Tapi kalau edukasinya sudah bagus, ya saya percayakan lah ya, baik pegang. Diturunkan ilmunya, ambil kebijakan, orang IT-nya banyak nih, sebar aja sampai ke tingkat unit daerah, silakan. Kita kira-kiranya. Baik. Kalau bicara tentang ini tadi susunan organisasi ada agency head, apa tugasnya? Tugasnya menyediakan perlindungan keamanan informasi yang sepadan dengan risiko dan besarnya kerugian. Ini semuanya agency head. Kemudian agency head memastikan bahwa program keamanan informasi dikembangkan, berjalan, well improve, seperti itu. Ada inovasi, ada feedback. Feedback itu penting. Ya, ada update dari masyarakat, seperti itu. Kemudian agency head memastikan bahwa proses keamanan informasinya diintegrasi dengan aplikasi yang lain, dengan aplikasi perencanaan kah, seperti itu ya. Jadi jangan pisah-pisah, jangan pisah. Yang ini secure, yang ini nggak secure, nah seperti itu ya. Kalau memastikan bahwa proses keamanan informasinya saling terkolaborasi, ya terintegrasi. Itu tugasnya agency head. Apalagi memastikan bahwa pejabat senior dalam organisasi diberi wewenang. Agency head, pejabat senior harus diberikan wewenang, jangan sampai dilangkahi. Kalau dilangkahi kesian juga kan. Dia punya kompetensi, tapi nggak punya power, karena powernya dipotong sama headnya dia, sama agency headnya dia. Jadi gimana ya? Kasih wewenang. Kemudian menunjuk CIO, agency head harus menunjuk CIO. Misalnya Pak Gubernur menunjuk CIO. Siapa nih CIO-nya? Pak Sekda ya? Oke, mangga. Seperti itu. Terus memastikan bahwa organisasi harus melatih personil. Ini penting. Kemudian agency head tugasnya memastikan bahwa CIO berkoordinasi dengan pejabat-pejabat yang lain. CIO, Chief Information Officer, itu harus mempunyai tali benang merah yang bagus dengan pejabat senior yang lain. Memastikan bahwa ada keseragaman gerak. Jangan ada persepsi saya begitu. Enggak ada persepsi. Semuanya harus paham, enggak ada informasi bias. Informasinya paham, solid, nah seperti itu. Itu kira-kira, itu tugasnya siapa? Tugasnya agency head. Bayangin kalau agency head-nya punya lack of knowledge. Agency head-nya melepas, tidak memegang tangan luas. Ya gimana deh? Udah beres, saya percaya. Gimana udah beres, guys? Justru di situ nanti ada penyalahgunaan wewenang, bahaya kan? Ada abuse, power abuse, macam-macam ya. Kemudian kalau agency head sudah menunjuk CIO, apa perannya CIO? Tugasnya apa? Tugasnya CIO harus ngurusin menunjuk CISO. CISO-nya, petugas keamanan informasi. Ya. Siapa yang ditunjuk? Yang paling kompeten, yang senior. Upayakanlah yang seniornya. Kalau seniornya tidak punya kompeten, berikan ke adiknya. Tapi jangan lupa seniornya dididik. Supaya jangan dipegang adik-adiknya terus nanti dibohongin sama adiknya. Begitu seniornya sudah oke, maka pekerjaan CISO dikasih ke seniornya. Itu bijak. Sampai ngerjain itu agency of head. Kepala bosnya. Dia kasih CIO, CIO nunjuk CISO. Ya. Agency head nunjuk CIO, CIO nunjuk CISO. Itu kira lagi. Apalagi tugasnya CIO? Mengembangkan dan memelihara program keamanan. Mengembangkan dan memelihara kebijakan, prosedur, dan teknik keamanan. Memastikan kepatuhan terhadap persyaratan keamanan.
melapor setiap tahun, harus ada laporan. Oke, CIO atau CISO yang spesifik di keamanan informasi harus melakukan tugas keamanan informasi sebagai tugas utama. Tugas utamanya dia ngurusin informasi, secure informasi. Nggak boleh ada yang bocor. Lakukan update, koordinasi, integrasi, dan sebagainya. Ya, harus ada penilaian risiko secara berkala. Dites. Suara-suara dari masyarakat, Pak, ini wifi-nya sudah ada 3 bulan nih passwordnya nggak diganti-ganti. Nah, itu kan masukan dari masyarakat tuh. Oh, terima kasih ya gitu. Gunakanlah sistem ticketing, jadi teratur. Gitu. Aduan masyarakat diterima dengan sistem ticketing. Dibalas, baik, aduan Bapak sudah kami tampung. Nah, gitu ya. Nah, ticketing ini tinggal dikerjain. Tiket 1 udah beres, tiket 2 udah beres, dan seperti itu. Ya, harus ada penilaian. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang perlu dikembangkan. Apalagi memastikan personel agensi termasuk kontraktor menerima pelatihan kesadaran keamanan informasi. Ini nomor 6 nih. Jangan lupa memastikan personil agensi. Nah, semua perusahaan, semua kantor, baik di BPSDM, di instansi, tugasnya CISO itu memastikan personelnya, termasuk kontraktor, kalau ada kontraktor yang magang-magang itu, kalau agensi yang masuk, harus ada pelatihan kesadaran keamanan informasi, security awareness. Jangan sampai data bocor kemana-mana. Jangan sampai ada penyepelean. Ini kan data cuma segini aja. Lama-lama berita rahasia negara jadi bungkus kacang goreng. Atau jadi bungkus nasi goreng. Tulisannya rahasia, malu kita. Malu kan? Nah, seperti itu. Itu kira-kira. Nah, lainnya adalah petugas lain yang terkait dengan keamanan informasi. Inspektur Jenderal. CFO. Chief Privacy Officer. Physical Security Officer, satpamnya gitu ya. Bagian personalnya, SDM-nya, HRD. Kemudian masalah akuisisinya di kontraktornya, seperti itu. Mendukung kebijakan informasi dalam bentuk dukungan sesuai dengan porsi dan tugasnya. Kenapa begitu? Karena information security is everybody responsibility. Ini tanggung jawab kita semua. Misalnya Bapak Ibu baru masuk kantor, baru di lahan parkir, tiba-tiba ngelihat ada lubang di pagar. Nah itu karena Bapak Ibu sudah security awareness-nya bagus, itu harus dilaporkan, difoto, ceklik, masukkan ke portal instansi misalnya, atau laporkan ke bagian security, ada lubang sebesar 0,5 meter, seperti itu kira-kira ya. Yang mungkin saja bisa disusupi oleh orang untuk penjarahan mobil misalnya, seperti itu. Atau ada kabel wifi yang gelantung misalnya. Atau ada password wifi yang tua. Atau ada rak ini, nah ini yang sering nih, di setiap lantai itu ada rak rak switch. Di setiap lantai itu kadang tidak terkunci itu. Jadi kalau ada orang yang berniat jahat, cukup bawa, kalau dia gagal di wifi, mungkin dia bawa kabel kali. Kabelnya dia tancepin dari situ. Ceklik, di hubnya, di switchnya. Ceklik, dia bisa coding dari situ. Bahaya sekali kan. Atau dia tanam remote. Ceklik di situ pakai kabel, dia tanam remote. Orangnya kerjanya di parkiran, di lapangan parkir. Dia bisa nge-remote. Ada juga trik-trik khususnya untuk CPNS nih biasanya. Ada juga yang nakal juga. Atau pegawai-pegawai muda yang IT-nya bagus-bagus. Dia sudah kasih saran ke seniornya nggak gubris. Contohnya seperti ini. Wifi kantor kan bayarnya 24 jam. Jadi harus di-secure. Sudah lapor ke pimpinan, nggak digubris. Sebulan, 2 bulan, udahlah. Dikerjain aja lah wifi-nya. Akibatnya apa? Wifi-nya di remote, dibikin extension, dia tinggal di kos-kosan dekat kantor, tapi pakai wifi kantor. Bayangin aja, kalau itu bocor ke pedagang-pedagang kiri kanan,
tahu-tahu ada orang parkir di luar pagar kantor kita, buka wifi, pakai wifi-nya dia pakai orang. Itu jadi mengancam infrastruktur yang di dalam kantor. Perlulah itu sekali-sekali dicek ya. Baik, karena semuanya mempunyai tanggung jawab. Pak Satpam kalau lihat lampu mati, kan harus lapor, Pak ini gelap, lorong ini gelap. Bahaya nanti ada penyalahgunaan, nanti terjadi hal-hal yang begitu-begitu. Pasang lampu. Nah, kalau sudah pasang lampu, dicek CCTV-nya, kabelnya gimana bagusnya, buram nggak. Kaca CCTV itu sering kena debu, harus dihapus, harus dilap, dibersihkan. Pasang dikencengkan, jangan sampai melepeh gitu. Bahaya. Kemudian alat anti kebakaran seperti itu. Nah, itu perlu ada pengecekan karena semua punya kewajiban yang sama. Gitu, Ibu Bapak sekalian. Baik, Ibu Bapak sekalian, ini struktur organisasi CISO yang ideal. CISO ini sekali lagi ditunjuk oleh CIO ya. CISO ini khusus untuk security ya Pak ya. Ibu Bapak sekalian. Ini harus punya deputy untuk membantu. Nanti ada Information Security Executive Council. Mungkin narasumber-narasumber di sinilah. Para senior biasanya yang sudah paham bisa membantu deputy CISO. Kemudian CISO ada di bawahnya, kalau ini eselon 2, ini ada eselon 3-nya lah gitu ya. Ada Security Engineering dan Asset Security, ini urusan aset. Urusan aset ada SOC-nya, kemudian ada Emergency Operation and Incident Management, juga ada Program Management. Kalau Security Engineering dan Aset ini ngomongin Security Engineering. Yang ngurusin aset host, network, dia ngurusin. Yang ngurusin aset informasi, dia ngurusin. Sampai physical access. Ini yang tadi kami ceritakan, bahwa Wi-Fi itu aksesnya gimana. Informasi yang ditangkap oleh CCTV itu dikemanakan. Ada nggak alat perekamnya? Jangan-jangan hanya kameranya aja gitu, alat perekamnya tidak ada gitu apa. Rekamannya nggak ada, Pak, mahal, nah, seperti itu. Atau dia merekam, tapi tape-nya itu hanya karena cuma 3, Pak. Jadi tiap minggu dihapus. Lebih bagus lagi, yang lebih meningkat lagi, tape-nya bagus Pak, oke bagus. Terus taruhnya di mana? Taruhnya di sembarang tempat. Dikasih rak kayu biasa seperti rak ini tape rusak. Jadi harus tempatnya khusus, suhunya khusus, dikunci, yang akses juga orang-orang tertentu saja, kira-kira gitu. Ya asetnya seperti itu. Kemudian SOC. Di sini semua urusan operasi security ada di sini SOC. Kalau misalnya keadaannya genting, ya lakukanlah operasi selama 24 jam atau lebih. Tapi kalau santai-santai mungkin bisa nggak di jam kantor aja, Bu? Bisa Pak. Bisa untuk Bapak, bisa apa aja lah Pak. Tapi bagusnya ada shift Pak. Kalau di tempat kami SOC-nya itu dipakai shift Pak. Dan umumnya anak-anak muda yang energinya besar, diberikan asupan yang bagus, susunya bagus, extra foodingnya bagus, makanannya bagus. Pokoknya catering deh, dia jangan keluar. Jangan cari makan. Kenapa kamu keluar? Lapar Pak? Enggak. Di SOC disiapkan makanannya, gizinya, segala macam di situ. Dan dibikin safe. Karena orang di SOC itu jenuh Pak, melihat itu dipantengin terus. Itu harus ada pergantian. Itu kira-kira Pak. Dan relatif anak muda yang energik, yang kalau ada lihat insiden langsung gerak cepat. Oh ini harus dikerjakan sana. Ya harus yang muda, harus yang energik gitu kira-kira. Jadi dia tahu kalau ada insiden kemana larinya. Nah dia tahu stepnya, SOP-nya, dia hafal. Tapi maaf nih kalau yang sudah senior kayak saya nih, kalau udah kesini mau ngapain nih? Gugup. Saya makanya nggak pantas di SOC, gitu kira-kira ya. Baik, emergency operation and incident management, dia harus ada operasi management. Kalau ada kejadian, ya dia yang emergency, pemadam kebakarannya lah, gitulah. Nah, ini programnya juga harus betul. Program manajemen untuk office, kemudian governance, risk dan compliance, personal dan
external relationship, ini juga harus ada programnya. Ini yang ideal sekali Bapak Ibu sekalian ya. Berikutnya, ini dari Dinas Persandian tipe A. Kalau Dinas Persandian tipe A, Dinas Persandian ini Kepala Dinas eselon 2 ya. Kepala Dinas punya bidang-bidang, bidang tata kelola, bidang sumber daya persandian, bidang operasi pengawasan persandian, bidang pengawasan. Kemudian didukung oleh Jabatan Fungsional Sandiman. Begitu kira-kira. Apa tugasnya? Tugasnya dia harus kalau dari tata kelola, dia harus punya pengelola di bidang kebijakan keamanan informasi. Kemudian dia juga harus ada pengelolaan informasi. Jadi informasi itu di grading gitu lah, di level. Ada grade A, grade B, grade C, grade D, grade F. Jangan sampai semua informasi dikelola Pak, buang-buang energi aja Pak. Yang grade aja, apa nih A1, wah gitu kan. A2, kalau F6 itu reject aja. Itu pasti hoax. Kemudian bidang pengelolaan sumber daya persandian, nah ini ada pengelolaan sumber daya, SDM-nya. SDM-nya itu harus ada urutannya. Jangan ada satu generasi hilang karena nggak ada yang mau ngurusin di orang-orang security. Malas orang security kayak satpam aja kerjanya. Lama-lama satu generasi nggak ada yang mau. Nah itu lack of generation itu bahaya. Jadi harus ada kesinambungan. Kalau yang nomor 1 naik ke atas, yang nomor 2 naik, urut kacang gitu lah. Ya. Ada pendampingnya, ada penggantinya dan sebagainya. Ini harus di manage itu. Kompetensi mereka harus ada, skill-nya juga harus bagus, bilang itu. KSA, knowledge, skill, attitude harus dilatih. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau di pengelolaan sumber juga ada pengelolaan material dan jaring, ada peralatannya. Peralatan sandi bekerja berdasarkan jaringan. Jadi peralatan sandi ini hanya bisa ngomong sama peralatan sandi. Nggak bisa dengan yang bukan sandi. Jadi orang sandi, mesin sandi, ngomong sama mesin sandi. Bagusnya mesin sandi ketemu mesin sandi lewat jaringan sandi. Nah seperti itu. Kalau 2 titik sudah terkoneksi dengan jaringan sandi, ini bisa jadi 4, bisa jadi 400, bisa jadi 1000 sebagainya. Itu yang ngelola siapa? Yang ngelola pengelola jaringan dan jaring komunikasi sandi. Sedangkan di bidang operasi pengamanan sandi ada pengelolaan komunikasi, ada pengelolaan pengamanan komunikasi sandi. Kemudian di bidang evaluasi harus ada pengawasan, tata kelola harus ada. Dan evaluasi operasional. Jangan sampai operasi yang gagal itu diteruskan tahun-tahun. Pak udah tradisi seperti itu, jangan. Karena sudah ada ada ketimpangan, nah ini perlu dievaluasi nih. Nah, itu pentingnya. Pentingnya ada sub bidang atau seksi yang mengawasi evaluasi operasional. Kita kira-kira, jangan lupa motor penggerak adalah di Jabatan Fungsional Sandi. Pak ya, ini tipe A. Tipe B agak lebih ramping. Kemudian biasanya tipe B itu lebih levelnya di bawah tipe A gitu. Mungkin peralatannya nggak terlalu lengkap. Mungkin kompetensinya dari SDM-nya. Kalau yang di level A bisa aja kasih SOP. Semua harus punya certified 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Yang di B ini cukup 3 aja misalnya certified. Ya, bisa seperti itu. Ya. Ada juga tipe C. Tipe C ini tipe minimalis. Tipe minimalis. Biasanya untuk ya daerah-daerah atau bahkan ini yang sifatnya mobile. Kalau pengalaman kami di beberapa persidangan luar negeri maupun dalam negeri, itu di sidang, di ruang sidang atau di area sidang, di hotel sidang, di area terdekat, itu ada pos-pos mobil-mobil kamar sandi biasanya. Nah itu yang masuk kategori tipe C ini. Seperti itu. Jadi satu sidang, satu anggota delegasi sidang di backup sama 1 atau 2 orang sandi dengan mesin ini seperti itu kira-kira. Di luar negeri juga gitu, ada pendampingan dari orang sandi untuk tim delegasi 1. Kalau ada dua delegasi gimana? Ya di split 2 delegasi, 2 orang sandi, 2 mesin. Nah, apakah mau integrasi? Boleh, dia akan ngomong dengan jaringan yang sama. Kalau ada 3, ada 4, ya boleh dibikinlah jaringan komunikasi sandi namanya JKS. Oke. Nah ini yang non sandi lebih spesifik lagi.
Baik, untuk syarat jabatan dan syarat kompetensi biasanya kalau untuk jabatan pimpinan tinggi pratama S1 atau D4, punya pelatihan Dikpim tingkat 2, pengalaman 3 tahun misalnya. Seperti itu kira-kira. Jabatan admin ya punya S1 atau D4, punya Dikpim 3 misalnya. Pengalamannya 2 tahun. Kira-kira jabatan pengawas misalnya S1, D4, pernah Dikpim 4 misalnya. Setahun bidang usaha. Jadi dia secara usia pengalaman sudah punya, dia punya kompetensi juga dari sisi manajemennya, dia juga punya pendidikan umum dari kompetensi teknis. Kira-kira seperti itu. Baik, kita mulai. Yang ketiga, Pak, tentang kesadaran pelatihan pendidikan dan sertifikasi Kominfo. Yang pertama awareness. Awareness itu tahu dulu dia. Oh, ternyata kalau pakai komputer kantor yang dipakai rame-rame, habis Facebook kan langsung sign out ya. Jangan lupa, jangan tidak sign out. Jadi harus sign out. Kenapa? Kalau lupa sign out nanti ada orang yang lain make. Dia pikir, aduh Facebook saya di-hacking. Bukan di-hacking. Facebook Anda lupa di sign out. Ya, itu penting ya. Kalau komputernya rame-rame. Kalau komputernya sendiri mah nggak, bebas aja. Handphone juga gitu. Kalau handphone biasanya kan udah otomatis buka tuh Facebooknya. Kalau makan di warung-warung, jangan digeletakin sembarangan di meja. Nanti ada kawan yang iseng Anda pergi ke toilet, Anda pergi ke kasir, handphonenya diambil. Diolah. Wah, bahaya tuh. Jangan bilang Facebook Anda dihack, enggak dihack. Anda yang tidak peduli. Ya, security awareness. Kemudian training. Harus tahu bagaimana caranya. Terus gimana ya? Training dong. Training apa? Ya, training kesadaran keamanan informasi level 1, misalnya seperti itu. Tahu bagaimana mengelola password. Passwordnya jangan satu dipakai 10 tahun. Jangan gitu. Password dia pasti si Neng. Kenapa si Neng? Ininya dia, gebetannya dia. Jadi tiap tahun pertama si Neng, tahun kedua si Neng, tahun 10 si Neng. Kok passwordnya gitu-gitu aja, ya? Harus training, dia harus tahu password harus berganti. Kemudian edukasi. Edukasi itu semua keterampilan harus diintegrasi. Ini dia, edukasi. Nah, terakhir baru professional development, harus ambil sertifikasi. Ya, kalau yang Anda mau ambil sertifikasi ethical hacking, CEH misalnya. Apalagi CISA misalnya, silakan, banyak sekali. Gitu kurang lebih. Nah, ini dia. Oke, Ibu Bapak sekalian. Nah, ini ya, lihatnya dari bawah nih. Untuk awareness, semua user harus security awareness. Ya, security awareness. Kemudian naik ke training. Ini training ya. Training security basic and literacy. Harus tahu nih, semua user terlibat dalam sistem IT. Security basic and literacy. Kemudian setelah itu dia naik edukasi. Edukasi adalah mengintegrasikan semua kemampuan ya. Apa dia? Yang B, beginning, intermediate, dan advanced kumpul semua di sini. Dari manage, dari acquire, dari design development, dari implement and operate, dari review and evaluate, penggunaannya gimana. Secara fungsi gimana, aturan fungsinya gimana, aturan responsibility-nya gimana. Ini harus diajarkan. Kalau sudah, nanti naik ke professional IT security specialist. Lebih kerennya lagi and professional. Wah, mantap kan itu ya. Seperti itu ya. Nah, jangan lupa basicnya ini do it yourself. Get a little help. Get a little help, we do it for you. Oke Pak, jangan lupa ini. Dari security awareness, dari trainingnya, kemudian ke edukasinya sehingga dia jadi spesialis dan profesional. Nah, misalnya kalau ada insiden levelnya basic, nah, ini levelnya basic nih. Kalau ada insiden levelnya basic, Anda dengan kemampuan Anda bisa melakukan sendiri nggak? Oh bisa Pak, saya kan baru di training, oke, lakukan sendiri. Bisa ada forensiknya dan segala macamnya. Tapi di lain step, Pak yang ini saya nggak paham Pak. Nah, boleh nggak minta tolong? Nah, pada saat minta tolong maka tempat Anda ini
ada orang yang masuk ke tempat Bapak. Di tempat Bapak Ibu ada orang yang masuk ke tempat Ibu untuk melakukan helping, little help, seperti ini. Tapi beda Pak, kalau di tempat Bapak Ibu nih nggak ngerti Pak, saya nggak ngerti IT. Jadi gimana? Kalau yang ini, yang ini saya ngerti Pak, tapi saya perlu bantuan. Bantuannya ya mungkin 1 orang atau 2 orang atau 3 orang masuk ke tempat Bapak. Dia akan get a lot of help. Dia akan bagus Pak. Tapi ada juga di satu kondisi, Pak, saya pasrah Pak, saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa ilmunya nih. Akhirnya kantor Bapak Ibu diakuisisi sama rombongan dari pusat. Buruk. Nah, dia yang melakukan semuanya untuk Ibu. Ada untungnya semua pekerjaan Ibu dia yang kerjain. Tapi nggak untungnya, Ibu kerja apa? Bapak kerja apa kalau semuanya dikerjain? Akibatnya nanti Ibu tidak berperan dalam organisasi, Bapak tidak berperan dalam organisasi, bisa dicoret. Bahaya kalau sudah beginikan kan. Jadi Bapak Ibu harus berperan dalam organisasi. Oke, di elemen pengembangan profesional InfoSec, ini juga nih ada awareness, tapi bukan training. Awareness memang didoktrin banyak. Selanjutnya Ibu Bapak sekalian, elemen pengembangan profesi InfoSec juga ada dari awareness, kemudian masuk ke foundation, masuk ke basic tadi, kemudian ada intermediate yang mendapat role-based program of study masing-masing dari training advance dan mendapat sertifikat. Edukasinya ini secara bertingkat, ya, secara bertingkat. Nah, kalau dari path-nya sertifikasinya ISAKA, oke, kalau dari ISAKA gimana dari ISAKA? ISAKA ini career path-nya dari CISA misalnya. Kalau Bapak Ibu mau jadi CISA, auditor, career path-nya menjadi lead IT editor. Nah, fokusnya kemana? Fokusnya ke IT audit. Dia harus perform, ya, dia harus bisa meyakinkan bahwa saya mampu melakukan assessment dari semua sistem informasi yang ada. Jadi kalau ada pelanggaran, ada penyelewengan, ada insiden, maka si audit ini kenapa nih? Jangan-jangan kabelnya nih. Jangan-jangan ada yang benar-benar. Jangan-jangan polisinya salah. Jangan-jangan SDM-nya nggak mumpuni. Ya. Semua pakai jangan-jangan. Mereka punya prosedur dan akan diteliti satu demi satu. Kalau dari CISM, career path-nya untuk ke CIO atau ke CISO. Apa fokusnya? Ke information security. Kalau risk management juga ada CRO. Ya, CRO juga ada. IT governance CIO ini. Ada semuanya, syarat-syaratnya dan sebagainya. Baik Ibu Bapak, itu career path yang ada. Kemudian selanjutnya, gimana caranya mendesain, mengembangkan program dan pelatihan keamanan informasi. Ini ada, yang pertama yang harus Bapak Ibu sekalian adalah bikin analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan. Ini ada TNA-nya, Training Needs Assessment. Misalnya apa nih, direktifnya kemana, misinya apa misinya, roles and responsibility-nya harus didefinisikan. Kemudian apa rekomendasi dan observation-nya, feedback-nya gimana, ini dari TNA. Dari TNA akan muncul satu mata pelatihan misalnya, awareness and training program plan misalnya, seperti itu. Atau juga bisa dilihat dari gap-nya, Pak, di era IT ini kan semuanya online. Staff kita ini sudah jago-jago Pak, tapi ada tapinya. Tapinya itu 1, 2, 3, 4 ini jadi gap, jadi selisih. Nah, gapnya ini yang harus dipenuhi dengan plan, dengan program perencanaan. Ya, apa nih gapnya misalnya? Itu kurang lebih ya Pak ya, Bu ya. Kemudian yang ketiga, membangun rencana strategis. Bangun. Kemudian menentukan prioritas. Kalau duitnya terbatas, harus pakai skala prioritas. Kalau duitnya wakeh, udah kerjain semuanya. Nah, seperti itu kan. Baik. Nih, ada urutan pendanaan. Kemudian berikutnya Ibu Bapak sekalian, implementasi dan perbaikan program kesadaran. Ini harus ada upaya implementasi dan perbaikan. Jadi kalau sekiranya tadi ingat di sini ya, the basics, kalau Anda bisa mengerjakan semuanya bagus. Tapi kadang
ada kalanya programmer Bapak Ibu perlu little help, tolong sedikit dong. Kenapa? Karena dia punya kompetensi yang nggak ada, sedangkan pekerjaannya memerlukan kompetensi itu. Misalnya programmer Bapak Ibu diberikan tugas untuk membuat aplikasi mobile. Jadi e-office-nya kantor Bapak Ibu yang selama ini menggunakan laptop dan merupakan desktop harus beralih ke handphone. Nah, gimana caranya? Nah, programmernya, Dek, kamu bikin ya, 3 bulan ya, ini programnya, ini. Pak, minta maaf, saya belum punya kemampuan untuk mengubahnya ke bentuk aplikasi. Oh, jadi gimana? Bisa minta tolong? Bisa minta tolong. Oke, get a little help. Satu orang dari pusat datang. Satu orang datang dari pusat, dia akan membantu. Seperti itu, Pak ya. Tapi kalau Pak, ini harus secure, aplikasi handphonenya harus secure, e-office-nya secure. Wah Pak, ilmu saya masih cetek Pak, bilang gitu. Jadi gimana? Ya minta pusat deh Pak. Tapi saya bisa ini dikit Pak, yang umum bisa oke. Akhirnya dia minta get a lot of help. Yang tadinya 1 orang dibantu 2 orang atau 3 orang. Jadi aplikasinya jadi alhamdulillah. Tapi ada lagi yang bosnya nggak sadar diri kali ya. Anak buahnya belum pernah diklat, tapi maunya banyak. Dek, tolong bikinkan aplikasi. Pak, saya coding aja nggak ngerti Pak. Orang gitu. Jadi gimana? Minta orang pusat, we do it for you. Akhirnya orang pusat datang ke kantor Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakan pengembangan aplikasi. Yang kesian siapa? Yang kesian ya siapa yang mau naik ke atas ditutupin sama orang pusat. Gitu kurang lebih. Ya. Nah, ini ada satu video dari Kominfo. Kita lihat ya. Baik, gimana Bapak Ibu tadi videonya? Lucu sekali ya. Gara-gara password ditempel, jadi pekerjaannya terbengkalai. Bahkan bisa lembur, itu pasti dicari sama anak istrinya nih kemana, ayah belum pulang nih. Gara-gara password ditempel, ayah lembur sampai malam. Dan mudah-mudahan saya yakin itu tidak terjadi kepada ibu bapak sekalian ya. Baik, ada satu tugas untuk ibu bapak sekalian. Karena dari awal sampai menit sekarang ini Bapak Ibu sudah banyak sekali menerima informasi. Baik itu informasi yang sudah Ibu ketahui sebelumnya, informasi yang Bapak sudah ketahui sebelumnya, ataupun ada informasi-informasi yang baru sama sekali. Nah, oleh karena itu, di kelas ini tolong bentuk
menjadi 5 kelompok. Tolong bentuk menjadi 5 kelompok. Dan tugasnya adalah menceritakan kondisi di tempat ibu bapak sekalian. Ya, bikin aja, pilih aja dalam satu kelompok, pilih saja instansi. Siapa nih yang mau sukarela? Oke, instansi kami aja Pak yang jadi percontohan, boleh. Apa yang pernah terjadi di instansi bapak ibu? Nah itu bapak himpun dalam sebuah diskusi, kemudian bapak catat. Dan nanti pada saat Zoom meeting, jam 1 kita masuk lagi, saya ingin mendengar paparan dari masing-masing kelompok. Gitu kurang lebih ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyaksikan mata pelatihan ini, luar biasa sekali. Semoga bermanfaat nih. Ini ngomong-ngomong ada manfaatnya nggak? Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Luar biasa. Sekiranya ada manfaat, walaupun sekecil apapun, bolehlah di-share, di like, dan jangan lupa di-subscribe. Share lah kepada teman-teman, khususnya kepada ASN muda kita, sehingga mereka pun melek dengan keamanan informasi dan siber. Jangan lupa. Terima kasih sudah menyaksikan mata pelatihan ini, dan mudah-mudahan kita jumpa di mata pelatihan yang lain. Assalamualaikum, semangat pagi, luar biasa sekali.